Selama belajar trading forex, sudah gonta-ganti indikator dari indikator A sampai ke indikator Z. Tapi kok masih rugi-rugi terus ya? Ada nggak sih indikator atau cara analisa trading yang simple dan efektif menghasilkan profit? Yuk kita bahas. Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, jadi buat teman-teman mungkin sudah trading lama ya, dan sudah gonta-ganti indikator dari indikator A sampai indikator Z, belum menemukan strategi yang tepat untuk bisa menghasilkan profit di forex. Bahkan sudah gonta-ganti indikator ini masih mengalami kerugian yang terus-menerus ya. Nah, jadi saya mau cerita ya mengenai strategi yang saya gunakan untuk trading forex ini. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai price action ya, atau supply and demand, atau support dan resisten. Karena saya menggabungkan dari pola-pola itu, pola-pola yang saya lihat di chart ya, di grafik. Kemudian saya buat tanda dan saya garis ke depan. Nah, garis itu menjadi area level-level supply and demand atau support dan resisten. Sebenarnya bedanya antara supply and demand dengan support dan resisten. Kalau support dan resisten itu merupakan level-level harga yang ada di atas dan di bawah dari chart ya. Untuk supply and demand, kalau supply-nya itu banyak, artinya harganya akan turun. Nah, supply itu kan berarti area yang ada di bawah ya, karena harganya akan turun ketika supply-nya banyak. Kemudian kalau demand-nya banyak, maka harganya itu akan naik. Maka untuk demand ini biasanya ada di area atas ya. Nah, kalau di chart untuk penggambaran supply and demand biasanya itu digambarkan dengan garis persegi panjang yang cukup panjang yang menandai bahwa itu area supply and demand ya. Nah, untuk menandai area supply and demand dan support dan resisten kan tentunya kita perlu ilmu untuk memahami mengenai candlestick ini. Jadi kita perlu ilmu yang tahu pola-pola dari candlestick mana yang bisa digunakan untuk melihat atau menandai area supply and demand ini. Jadi ceritanya gini, ketika transaksi trading ya, sebelumnya ketika awal mula saya belajar trading itu, saya trading dengan menggunakan indikator. Sebenarnya sama dengan yang kalian alami ketika pertama kali trading. Jadi saya trading dengan menggunakan indikator, kemudian dari indikator satu ke indikator yang lainnya itu ternyata masih belum efektif ya untuk menghasilkan profit. Akhirnya saya belajar lagi, ternyata dengan memanfaatkan support sama resisten itu ternyata sudah bisa untuk menentukan pergerakan harganya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang sudah paham mengenai support sama resisten itu sudah paham ya. Ada yang sudah paham bagaimana cara meletakkan area support dan resistennya. Cuman kan yang paling membingungkan kan cara menentukan entry marketnya itu di mana ya. Nah, kalau itu saya menggunakan strategi breakout. Jadi ketika marketnya itu sudah menembus area tertentu ya, itu saya tinggal entry posisi aja. Oke, jadi langsung saja ya kita studi kasus di sini ya. Jadi di sini saya masuk ke market Euro USD dan ini saya sudah buatkan garis-garis di sini. Dimana untuk garis support ya itu ada di bawah ya, dan garis resisten itu ada di atas dari pergerakan harga ini. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Teman-teman bisa gunakan patokan di mana puncaknya ini, puncak itu sebagai area yang bisa digunakan untuk area support dan resisten, karena puncak itu bukan hanya ada di atas sama di bawah ya. Puncak ini itu juga bisa digunakan sebagai area support sama resisten. Tapi karena posisinya ada di bawah harga aktual, di mana harga aktual itu yang berwarna hijau ini, ya ini namanya bukan resisten tapi support ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini area penting yang bisa teman-teman tandai itu adalah ya puncak sama lembah ya. Puncak dan lembah yang ini ada banyak sekali, 1, 2, 3,
4, 5. Nah, kita cuma mengambil yang atas sama yang bawah aja, yang pojok atas sama yang pojok bawah. Ini sebagai tanda pertama ya, tanda pertama. Kemudian kita cari area-area yang sempit ya. Area-area yang sempit itu maksudnya candlenya itu dempet-dempet dan dia candlenya itu nggak panjang. Kan ada candle yang panjang seperti ini, yang tinggi seperti ini ya. Ada juga yang pendek-pendek seperti ini. Nah, kita tinggal pasang aja tanda ya, persegi panjang seperti ini. Ini menandakan sebagai area supply and demand-nya ya. Nah, setelah itu kalau kita mencari seperti ini, yang paling hasil akhirnya itu adalah kita bisa entry posisi di mana? Ya, kalau ini area supply and demand ini sekarang sedang ada di area open posisi, area harga aktualnya ya. Jadi ada harga aktual sedang masuk di dalam sini. Berarti kita tunggu apakah marketnya itu naik atau turun ya, tinggal tunggu itu. Kalau marketnya itu turun, berarti turun sampai mana baru kita masuk. Nah, kita cari ini. Ini ada lembah ya. Lembah di sini kalau dia tembus ini berarti kita bisa open posisi sell dengan target di sampai sini. Nah, kalau dia naik berarti kita open posisi buy dengan targetnya sampai sini. Kayak gitu, mudah. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu cara menggambarnya, saya bikinkan contohnya ya. Kita buka market yang lain. Kita buka market GBP USD. Saya hapus dulu ini. Oke, ini dihapus dulu ya, karena ini sudah saya pakai sebelumnya. Nah, di sini itu ada puncak ya, dan di sini sudah saya buatkan areanya. Tinggal kita garis. Kemudian kita ambil lagi dari belakang. Nah, ini ada lembah, itu tinggal kita garis juga. Garis sampai depan sini ya. Lalu di sini juga ada ini kita garis juga sampai depan. Oke, seperti ini ya. Ini agak tinggi dikit. Oke, seperti ini. Nah, untuk open posisinya di mana? Ya, kita tinggal tunggu aja ketika marketnya itu naik dan tembus dari puncak ini. Nah, kita bisa open posisi di sini, targetnya sampai atas sini ya. Kemudian stop lossnya ya bisa kita ambil dari area yang ranging ini ya. Area ranging ini berarti kita buat garis di sini. Di sini kan banyak candle kecil yang rapat ya, yang kecil-kecil di sini. Ini bisa dijadikan area supply and demand-nya. Berarti nanti kalau kita open posisi di sini, stop loss-nya di sini ya, kita buat saja langsung. Jika open posisi buy-nya itu di sini ya, jadi stop loss-nya di sini. Terus targetnya sampai atas ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk pengambilan eksekusinya. Tapi ini hapus dulu. Jika harganya marketnya itu turun menembus ini, berarti target kita sampai sini teman-teman. Target kita sampai sini ya. Jadi ini enggak kepake ini. Jadi area supply and demand itu merupakan area yang subjektif, jadi bisa kita buat sendiri, kita tentukan sendiri ya. Cuman semakin yang menjadi tanda bahwa area itu semakin valid adalah ketika area supply and demand itu sering dilewati. Kalau kita garis ke belakang ini ya, ini menjadi support kuat ya. Dan di belakangnya juga dia menjadi support kuat, harga turun kemudian balik arah naik lagi, baru setelah itu tertembus dan dia berusaha naik lagi. Ini naiknya tidak sempat kuat sampai menembus level ini. Nah, ini berarti dia sudah diuji di market-market sebelumnya, sehingga ya kalau sudah diuji semakin banyak ya semakin baik, semakin bagus, semakin valid ya. Jadi kalau kita open posisi berarti kita tunggu dia harganya tembus ini, targetnya sampai sini dan stop lossnya di sini
Ya, kita gambarkan langsung ya. Kita open posisi buy di sini dan stop lossnya di sini, lalu targetnya di sini. Nah, seperti ini teman-teman untuk bagaimana cara kita eksekusi marketnya. Jadi saya sudah menggunakan strategi ini sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi ini merupakan strategi yang simple karena kita hanya memperhatikan bentuk-bentuk dari market mana yang bisa digunakan sebagai tanda untuk area supply and demand-nya ini, kita bisa memetakan pergerakan harga ke depannya seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Buat teman-teman juga yang pengen belajar lebih dalam mengenai trading, teman-teman bisa bergabung di grup trading saya. Teman-teman bisa langsung daftar di gainhunter.com/free. Nanti teman-teman langsung chat di WA ya. Saya pengen gabung grup Telegram. Nah, nanti akan kita arahkan instruksinya seperti apa. Ya, karena yang bergabung di grup Telegram itu orang-orang yang sudah saya pilih, yang pengen belajar trading, dan tidak semua orang itu bisa masuk di grup Telegram Gain Hunter. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.